Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dun sana pemirsa Soro Minang TV sadonyo, alhamdulillah malam hari ini kita menemui pemirsa Soro Minang TV kembali di dalam kajian Islam, yaitu Sarak Mengato, yang insya Allah sudah kita mulai pada detik ini. Pemirsa Suara Minang TV, kami mohon maaf sedikit terjadi keterlambatan, ada persoalan teknis di dalam rangka memulai acara ini. Oke, pemirsa Soro Minang TV sadonyo, seperti biasa kami kru Soro Minang TV diwakili Pak Safril Yubahar dan Bapak Om Fred untuk selalu berdoa kepada Yang Kuasa, semoga pemirsa Soro Minang TV sadonyo selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kegiatan sehari-harinya. Selanjutnya, seperti biasa, selalu kami menghimbau kepada pemirsa Soro Minang TV untuk selalu like, subscribe, follow, mengkomen, share sebanyak-banyaknya akun fanpage Soro Minang TV dan akun channel YouTube Soro Minang TV itu sendiri. Tentu memang pemirsa Dun Sanak sadonyo, keringanan tangan daripada Dun Sanak sadonyo adalah merupakan suatu suatu hal yang sangat kami butuhkan di dalam rangka untuk selalu menjumpai Dun Sanak dalam berbagai macam program. Oke, Dun Sanak Soro Minang TV, dalam Sarak Mengatur kali ini judul kita adalah bersama Ustadz yang menjadi kebanggaan dan dari Kito Basamo, yaitu Ustadz Abdullah Mubarak, dengan judul adalah keinginan yang menyelamatkan. Oke, pemirsa Soro Minang TV, kita langsung saja karena memang sudah agak sedikit telat kita melakukan live pada malam hari ini, maka kita langsung saja mengikuti kajian dari Al Ustadz di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke, Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, pada minggu lalu harusnya kajian ini kita lakukan, tapi karena memang istilah orang awak Malang tidak dapat ditolak, mujuan tidak dapat dari Ustaz. Ada pula Dun Sanak tetangga kita yang telah mendahului kita di saat dan di jam yang sama ya Ustaz. Sebagai seorang yang dalam tanda petik sebagai orang yang mempunyai suatu apa tentu sangat dibutuhkan pada saat itu. Oke Pak Ustadz, lanjut kita mulai saja kajian dan ceramah kita dalam kajian Sarak Mengato dengan tema yang telah kita sebutkan tadi, keinginan yang menyelamatkan. Menyelamatkan. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina.
Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu bih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa, yang maha pengasih, yang maha penyayang, zat yang maha sempurna. Dan kita bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan oleh Allah taala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat iman dan Islam inilah kehidupan kita ini akan bermakna, sehingga kehidupan yang kita jalani dengan iman dan Islam nanti akan kita petik hasilnya ketika kita tinggalkan kehidupan dunia ini, yakni di kehidupan akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keselamatan ke atas keluarga dan para sahabat beliau, dengan kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Suara Minang TV, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, di kesempatan ini kita akan mencoba membagi pemahaman, bertukar pikiran, berdiskusi pemahaman, yakni dengan tema keinginan yang menyelamatkan. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, keinginan yang ada pada kita manusia, inilah yang menjadikan kita bergairah menjalankan kehidupan. Selama ada keinginan-keinginan di hati kita, keinginan yang akan kita peroleh, maka dinamika atau warna kehidupan akan ada di dalam kehidupan yang kita jalani. Namun terkadang kita lupa bahwa kita ini adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan hidup di dunia untuk persiapan kehidupan akhirat. Sehingga dengan kelupaan manusia itulah kebanyakan manusia meraih keinginan-keinginan di luar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menasihatkan kepada kita bahwa ada 3 yang menjadikan atau mendorong manusia ini untuk meraih keinginan-keinginannya. Yang pertama, manusia ini didorong oleh hawa nafsunya. Yang kedua, manusia didorong untuk meraih keinginan oleh akal pikirannya. Yang kedua. Dan yang ketiga, manusia didorong untuk mendapatkan keinginan dari hati nuraninya. Jadi yang pertama, manusia didorong oleh hawa nafsunya untuk mendapatkan keinginan. Sebagaimana hewan, binatang, Allah Subhanahu wa taala ciptakan hanya memiliki nafsu, dan keinginan-keinginan binatang tersebut hanya didorong oleh nafsunya. Binatang tidak dibekali atau tidak dianugerahkan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga apa yang dilakukan oleh binatang, istilah orang Padang, yang pantang apa, dima awak kakanyang, dima awak kalapang, dima awak kasanang, ndak peduli pada orang. Betul. Ini yang ada pada binatang. Coba kita lihat itu, Masya Allah, bagaimana perilaku binatang. Bahkan ketika hari raya kurban kita perhatikan, binatang dikasih makan, yang penting dia senang sendiri, walaupun orang binatang di sebelahnya, temannya lagi disembelih, dan sebentar lagi pun dia disembelih, dia tidak peduli. Tidak peduli dia. Yang penting dia senang, yang penting dia apa yang keinginan dia. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, innan nafsa la amara bisu, kata Allah. Sesungguhnya nafsu itu selalu condong kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala sebut nafsu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala ini, tak kala dia kembali kepada Allah Ta'ala, Allah panggil dia dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi pada umumnya Allah Ta'ala beritahu nafsu ini condong membawa kepada keburukan. Maka untuk melebihkan manusia ini dengan binatang, maka Allah Subhanahu wa taala berikan akal, sehingga manusia ini berderajat, diangkat dia derajatnya. Laqad karramna bani Adam, kata Allah, sungguh kami telah memuliakan keturunan Adam, yaitu Allah muliakan manusia. Dengan apa? Dengan akal pikirannya tadi. Sehingga manusia dengan akal pikirannya bisa mengontrol nafsunya, sehingga kebebasan hidupnya dibatasi dengan hak manusia lainnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin wa muslimat, maka nafsu ini, keberadaan nafsu ini harus di bawah akal, sehingga nafsu ini bisa dikontrol oleh akal. Sehingga keinginan-keinginan yang didorong oleh hawa nafsu tadi, keinginan untuk bagaimana, untuk makan, untuk biar senang, untuk mendapatkan segala keinginan-keinginan yang dimaukan, maka keinginan-keinginan ini harus dikontrol, harus dikendalikan oleh akal pikiran. Oleh akal pikiran itu sendiri. Kalau tidak, bahkan manusia ini lebih rendah dia, kata Allah, daripada binatang. Sehingga Allah Ta'ala sebutkan, lahum qulubul la yafqahuna biha. Ketika manusia ini mempunyai hati, tidak ada hatinya ini ada sifat takut kepada Allah Ta'ala. Lahum a'yunu, dan manusia ini punya a'yun, punya mata, la yubsiruna biha, tapi matanya ini tidak bisa melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga, tapi telinga mereka tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka tak kalah manusia yang dilebihkan oleh binatang ini dengan akal pikirannya, namun hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala, matanya tidak melihat bagaimana ayat-ayat Allah Ta'ala, begitu juga dengan pendengarannya tidak digunakan, tidak tidak mengikuti apa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka ini seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Maka dengan
dengan keadaan seperti inilah manusia ini Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan di seburuk-buruknya tempat, yaitu di nerakanya Allah taala. Sehingga dari ayat itu Allah Subhanahu wa taala awali laqad dzara'na li jahannama katsirum minal jinni wal ins. Sungguh neraka itu nanti akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Kenapa? Dia punya hati kata Allah, tapi tidak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dia punya mata, matanya tidak mendengarkan ayat Allah Ta'ala. Punya telinga pun tidak mendengarkan, memahami apa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya akal, tapi akalnya tidak bisa mengontrol hawa nafsunya tadi. Jadi ketika keinginan-keinginan yang didorong oleh hawa nafsu ini tidak bisa dikontrolkan, tidak bisa dikontrol, dikendalikan oleh akal, maka keadaan manusia ini akan lebih rendah daripada binatang. Seharusnya dia tinggi derajatnya. Laqad karamna ibni Adam, Allah telah angkat derajatnya Bani Adam dengan akal pikirannya tadi daripada makhluk Allah yang lain, tapi tatkala akal kelebihan ini tidak digunakan dia, bahkan akalnya ini dikontrol, dikendalikan oleh hawa nafsunya, maka manusia ini menjadi rendah dia, karena keinginan-keinginan itu telah dipenuhi, telah didorong, dikuasai, didominasi oleh hawa nafsunya. Jadi ini yang kedua. Yang pertama, keinginan manusia yang didorong oleh hawa nafsu, sebagaimana binatang, keinginan untuk makan, keinginan untuk hidup, keinginan untuk apa yang dia inginkan, tidak memedulikan, semata-mata didorong oleh hawa nafsu saja. Tetapi manusia dilebihkan oleh Allah Ta'ala dengan akal pikirannya. Dapat kita bayangkan Pak Sabril, kalau seandainya binatang itu hanya didorong hawa nafsu kan, untuk mendapatkannya, seperti binatang binatang gajah atau kerbau. Jadi untuk mendapatkan rumput aja, dia kan kalau udah kenyang udah selesai dia. Ya betul. Selesai. Tapi kalau dia mempunyai akal gimana Pak? Seperti manusia, dia bisa ciptakan alat dengan akalnya, dibuat alat untuk bagaimana dapatkan rumput sebanyak-banyaknya, walaupun dia kenyang untuk stok katanya. Betul. Manusia kan seperti itu kan. Pakai gudang dia. Betul. Jadi sebetulnya ini kadang-kadang kita ini harus iri dengan binatang. Sifat tawakalnya kepada Allah Ta'ala itu subhanallah. Binatang itu kalau dia apa yang dia inginkan ini udah dia dapat, udah selesai. Udah selesai gitu. Sebuas-buasnya binatang buas kan, sejajahatnya binatang buas, kalau dia udah dapatkan mangsanya, dia udah kenyang. Walaupun ada mangsanya lain yang lewat depannya, dia nggak anu lagi. Beda dengan manusia. Wah. Jadi kalau bahaya itu manusia, kalau dia tidak memposisikan akal pikirannya ini di atas hawa nafsunya, bahkan hawa nafsunya letaknya ini di bawah, akalnya di bawah hawa nafsunya, maka bahaya. Seperti itu tadi. Kita lanjut dulu apa dikomentari? Lanjut aja. Masya Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk bagaimana keinginan manusia ini bisa menyelamatkan kehidupannya, apa yang dia raih itu akan menjadikan ketenangan, akan menjadikan kedamaian bagi manusia itu sendiri, maka keinginan selain dari akal pikiran tadi, maka manusia ini juga harus dikontrol oleh hati nuraninya. Oleh hati nuraninya. Jadi kalau posisinya itu nafsu, akal, di atasnya hati nurani. Hati nurani. Jadi nafsu harus dikendalikan oleh akal dikendalikan oleh hati nurani. Jadi makanya kata sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, sungguh ada sekarat daging pada diri manusia. Kalau baik sekarat daging itu, maka baik seluruh jasadnya. Kalau rusak sekarat daging itu, maka rusak seluruh jasadnya. Maka ketahuilah kata Nabi, itulah hati itu sendiri. Jadi yang hati itu Pak Sapir bukan hati yang nampak sebenarnya, tapi hati yang abstrak itu, itu tadi. Sama juga dengan nafsu itu yang abstrak itu.
Akal pikirannya bukan akal yang zohir ini, Iya, tapi iya, yang iya. abstraknya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini, Allah taala menginginkan kehidupan kita ini kita jalankan apa saja yang mau kita hasrat kita yang kita raih dalam kehidupan kita, keinginan untuk makan, mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang kita bisa menikmati kehidupan dunia inilah. Maka kehidupan kita ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Perkara-perkara tersebut Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Itu untuk kebahagiaan kita sendiri. Makanya Allah taala tegaskan, wa makana lil mu'minina wal mu'minat, tidaklah patut bagi laki-laki beriman dan wanita beriman, idza qadallahu wa rasulahu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, kata Allah Ta'ala, telah menetapkan suatu ketetapan, kemudian ada perkara lain, ada pilihan lain bagi dia untuk mengurusi urusan mereka, kata Allah. Tidak patut mengambil perkara itu kalau semua perkara itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah tutup, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat, yang ingkar kepada ketentuan Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Nah, Allah juga tegaskan lagi, apa yang ditunjukkan Nabi, apa yang dibimbing Nabi, itu akan apabila itu kita ambil, itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu, kata Allah. Apa yang datang dari nabi yang diberikan nabi kepada kalian, fakhuzuhu, maka terima, ambil itu. Wa ma nahakum anhu, dan apa saja yang dilarang oleh nabi, yang dicegah oleh nabi ke atas kalian, fantahu, maka tinggalkan. Dan Nabi juga tegaskan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian. Jadi Pak Syafril, kalau la yu'minu ahadukum itu, kalau ditafsirkan oleh ulama-ulama muktabar seperti Imam Syafi'i, Imam Syafi'i memahami la yu'minu ahadukum itu maksudnya tidak sempurna iman seseorang di antara kalian. Tapi kalau Imam Abu Hanifah memahami la yu'minu ahadukum, tidak beriman, tidak ada iman langsung seseorang di antara kalian. Lebih apa? Lebih keras lagi lebih dia. keras lagi dia. Kalau Imam Abu Hanifah seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, kata Nabi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga hawa dia, takuna hawa, dia jadikan hawa dia, keinginan dia itu, takunu hawahu taba'an lima ji'tu bih, mengikuti apa yang aku berikan petunjuk, kata Nabi. Jadi kehidupan kita ini Masya Allah telah Allah Subhanahu wa taala tentukan oleh firman-Nya, oleh petunjuknya, dan dicontohkan oleh Nabi. Maka sejauh mana keinginan-keinginan kita itu kita letakkan di atas keinginan Allah dan Rasulnya, maka sejauh itulah keinginan-keinginan itu akan membawa ketenangan, kedamaian, keselamatan bagi kita di kehidupan yang sementara di dunia ini, terlebih lagi pada kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Jadi kaum muslimin wal muslimat yang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan kita semoga keinginan-keinginan kita menjalankan kehidupan kita ini semoga di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah dikasihi Allah taala ini, kalau Allah telah cinta padanya, Allah akan jadi matanya yang dengannya dia melihat, kata Allah. Allah akan jadi telinganya yang dengannya dia mendengar. Allah akan jadi tangannya yang dengannya dia berbuat. Allah akan jadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Ketika Allah Ta'ala telah cinta seseorang, maka orang yang dicintai Allah Ta'ala itu ciri-cirinya dia mampu meletakkan keinginan-keinginannya ini di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita. Masya Allah.
Oke, pemirsa Soro Minang TV sadonyo. Minum dulu Pak. Silakan Pak Ustadz, Bismillah. minum. Sebuah hal yang sebenarnya cukup sederhana yang disampaikan oleh Al Ustadz, tapi memang sangat penting di dalam kehidupan kita ini di dunia yang insya Allah untuk menuju ke akhirat nantinya. Oke, Pak Ustadz, mohon izin sebentar dulu. Ya, Kita cek dulu saudara-saudara kita, dosana kita yang telah yang telah menyapu, menyapu kita pada saat malam hari itu. Oke, pemirsa Soro Minang TV, tentu dalam kesempatan ini sebelum nanti Al Ustadz menyimpulkan kembali apa yang akan disampaikan atau mungkin sedikit melanjutkan lagi, kita mohon izin dulu pemirsa untuk menyapu-nyapu donsana sadonyo. Dari Pak Rizaldi yang menonton, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Saf Icau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mudirman JK. Kurusan gitu. Waalaikumsalam. Mantap kok Ustadz pencerahannya buat masyarakat kita. Terima kasih banyak. Masya Allah. Barakallah. Ya. Terus dari Bundo M Kim, terima kasih Bundo telah menonton kajian dari Ustadz kita Abdullah Mubarak. Orang kampung Bundo kok, Padang Kota kan gitu ya. Nah, sehat-sehat selalu Bundo. Dari Tony, Pak Rijal, waalaikumsalam suhu. Wah ya, terima kasih Tony yang telah menonton. Lanjutnya Donald bin Rajab. Terima kasih banyak Om Donald yang juga telah menonton. Terus dari Sauti Ahmad Al-Kahar. Dari Mas Sauti gini, kalau pulang nyalun enggak lah. Enak. Masih di laut Pak Sauti, dapet sinyal nih berarti gini. Sekali-sekali kalau sudah di darat nanti Pak Sauti lah memberikan kajian kepada kita. Terima kasih banyak Pak Sauti. Kusuk donga katanya, artinya dia lagi mendengarkan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Beliau Pak Sauti ini kalau nggak salah lagi di luar negeri, di atas kapal di laut nih sekarang. Semoga selalu sukses Pak Sauti atau Ustadz Sauti. Oke, pemirsa Soro Minang TV, terima kasih banyak yang telah memberikan komentar sehubungan dengan kajian-kajian yang pada prinsipnya sesuatu yang sebenarnya cukup sederhana, tetapi kadang-kadang yang sederhana itulah yang selalu membuat kita lupa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Ustadz Abdullah Mubarak selalu mengingatkan kita untuk menyampaikan dan mengingatkan donsana Soro Minang TV sadonyo sehubungan hal di dalam apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Ustadz, sebelum kita mengakhiri atau Ustadz menyimpulkan sedikit kembali apa yang disampaikan, mungkin sedikit pertanyaan kita tentang posisi tadi hawa nafsu, akal pikiran, dan hati nurani. Mungkin sedikit tadi Pak Ustadz sudah mencontohkan seekor binatang kalau hanya menggunakan hawa nafsu. Ya. Dan Pak Ustadz sudah memberikan contoh sedikit lebih konkret, manusia setiap hawa nafsu ingin memenuhi kebutuhan kita tertentu harus dikontrol dengan akal pikiran. Ya. Tapi mungkin apakah ini lanjutan atau terserah bagi Pak Ustadz sampai mengakhiri apa yang mau disampaikan nanti. Seperti apa contohnya juga harus dikontrol akal pikiran itu oleh hati nurani itu sendiri. Ya. Mungkin seperti itu Pak Ustadz. Karena yang seperti itu tadi
baru penjelasan tentang tingkatan sampai kepada hati nurani tadi itu. Gitu. Mungkin contoh sedikit konkret di dalam kehidupan kita, yang mana semua apa yang menjadi kebutuhan hidup kita yang diawali dengan sebuah keinginan hawa nafsu, tapi nanti akan tetap berujung bagaimana hati nurani itu tetap mengingatkan dan mengontrol segala bentuk daripada keinginan itu sendiri, dari hawa nafsu dan dari akal pikiran itu sendiri. Mungkin silakan Ustaz. Dan sekaligus nanti Ustaz mau dilanjutkan, menyimpulkan, dan sekaligus kita akhiri pertemuan kita pada malam ini. Baik, Pak Zabril. Ada satu literatur atau suatu referensi yang disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu. Ya. Dia lamo emang. Ya. Jadi bagaimana kebebasan kita ini dibatasi dengan orang lain. Betul. Seperti ini, kita berada di rumah kita, rumah kita sendiri. Ya. Kemudian kita ingin ada keinginan ingin menghibur diri kita. Betul. Pasang musik. Pasang musik gitu. Tapi dan di rumah kita sendiri, ya. Pasang musik dengan harta kita sendiri. Betul. Belinya. Kita beli Ya, sendiri. kita ini kemudian kita setel untuk menghibur diri kita. Ya. Nyanyi kita keras-keras. Ya, nyanyi kita keras-keras. Jadi tanpa kita sadari kebisingan yang kita buat itu sampai ke tetangga kita. Sampai ke tetangga kita. Apakah ini kita bisa Kita bisa katakan kalau tetangga kita ini dia datang kepada kita mengingatkan bahwa suara yang timbul dari rumah kita yang kita buat menghibur diri kita sehingga mengusik ketenangan mereka. Apakah kita bisa dengan balasan, ini saya berada kan di rumah saya sendiri. Saya mendengarkan musik atau menghibur diri dengan alat yang saya buat dengan hasil keringat saya sendiri. Betul. Kemudian saya menghibur diri saya, ya apa urusannya, kan nggak ada hubungannya dengan kamu, tidak minta harta kamu. Orang itu akan bisa bicara juga. Saya berada di rumah saya sendiri. Ini literatur disampaikan oleh betul. Ya, saya berada di rumah saya sendiri. Saya inginkan ketenangan. Tapi mengapa kamu punya suara kamu sampai itulah hati nurani. Akal dulu. Akal dulu. Oke. Itulah akal. Jadi begitulah manusia ini untuk meraih keinginannya itu, apa yang dia ingin itu dia dibatasi dengan hak atau privasi orang lain. Betul. Namun ada di atas itu, bukan sebagai di atas privasi orang lain lagi, tapi dengan hati nurani ini akan menjangkau ada keinginan Allah dan Rasulnya. Disitulah unsur agama yang dimunculkan di hati nurani itu sendiri. Ya, seperti ini Pak, seperti kita berbuat baik kepada orang tua kita kan. Kita perintah berbuat baik. Nanti mungkin kita bahas, kita singgung sedikit. Suatu saat kita akan bahas tentang bagaimana berbakti kepada orang tua. Kata Faqih Abu Laith Samarqandi rahmatullah alaihi, kalau seandainya Allah Ta'ala tidak memerintahkan, Allah Ta'ala dan Rasulnya tidak memerintahkan agar manusia ini berbuat baik kepada orang tuanya, maka dengan hati dan pikirannya, manusia ini akan terdorong untuk harus berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena betapa besarnya jasa seorang tua kepada anak. Artinya, jika itu pun tidak sebuah perintah, jika itu pun tidak dibalas dengan sebuah amal soleh, tetap secara prinsip itu adalah menjadi kewajiban. Karena manusia itu diberi hati, diberi pikiran oleh Allah Ta'ala, maka dengan pikiran dia bisa, kalau lagi masih sehat akal pikirnya, dia akan terdorong untuk berbuat baik.
Tapi tidak lagi. Sama seperti itu. Jadi kebaikan-kebaikan, keinginan yang kita raih bukan sekedar dibatasi dengan privasi orang lain. Ada yang lebih tinggi daripada itu yang harus dijangkau oleh manusia, yaitu dengan asbab petunjuk Allah Ta'ala, dengan hati nuraninya ada keinginan Allah dan Rasulnya di sana. Jadi kalau untuk sampai kepada iman petunjuk Allah ini nggak bisa dijangkau dengan akal. Betul. Dia harus jangkau dengan hati dia. Betul. Karena banyak kita dapatkan orang yang mempunyai kecerdasan berfikir sehingga dia ahli dalam satu bidang, dalam satu unsur kan. Tapi kecerdasan dia itu nggak bisa menjangkau iman gitu. Iman itu sendiri. Karena bisa menjangkau itu hanya hati nuraninya. Ketika hati itu sudah dipenuhi hidayah oleh Allah Ta'ala, barulah hati itu bisa menjangkau iman itu. Bisa menerima Allah Ta'ala sebagai Rabbnya tadi. Jadi baru sampai pada tahap akal dan pikiran. Sesuai dengan logika yang ada di benaknya. Kan gitu. Oke, Pak Ustaz, silakan lanjut. Jadi kaum muslimin wal muslimat saharu minang pemirsa saharu minang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, jadi keinginan kita ini harus kita letakkan di atas petunjuk Allah dan Nabi-Nya. Selama keinginan kita ini kita letakkan di atas petunjuk Allah dan Nabi-Nya, maka sejauh itulah keinginan yang mau kita dapat itu akan memberikan keselamatan kepada kita, akan memberikan kedamaian kepada kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang meletakkan keinginannya di atas keinginan Allah dan Rasulnya, faqad faz, sungguh dia beruntung, sungguh dia berjaya. Bukan beruntung yang biasa, fauzan azima, keberuntungan yang besar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan. Jadi untuk itu pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita ini dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk yang lain. Seperti binatang tadi hanya didorong oleh hawa nafsunya, kita mempunyai akal pikiran, dan kita pun juga dilebihkan lagi oleh Allah Ta'ala dengan hidayah yang Allah Ta'ala berikan. Maka bukan sekedar keinginan itu dibatasi oleh privasi orang lain, tapi ada di atas itu, yaitu ada keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kita dibatasi oleh Allah Ta'ala, karena dunia ini penjara bagi orang beriman. Dunia sijadul mukmin. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang beriman. Bagaimana penjara? Penjara ini banyak aturan. Makan diatur, kita menggunakan waktu diatur, ya kan? Semuanya ini penjara. Nabi ini luar biasa dia. Semua bagaimana kita kalau masuk penjara itu ya semua ada aturan. Keluar dari ruangan tempat kita di sel kita tuh ada aturan. Semua kita diatur. Tapi kalau di surga gimana? Di surga nggak ada aturannya, bebas. Di dunia ini bagaikan surga. Jadi orang kafir ini untuk mendapatkan keinginannya, walaupun dia hidupnya susah pun, tetap dunia ini surga bagi dia. Betul. Kenapa? Pandangannya nanti, ukurannya nanti di akhirat. Jadi kesusahan yang akan dia terima nanti kalau dia mati dalam keadaan kafir, susah dia di dunia itu masih surga bagi dia itu. Betul. Sama lah kita nanti. Walaupun ada katakan ada orang Islam, orang beriman diberi kelapangan Allah, tapi dia taatnya luar biasa, tapi dia diberikan kelapangan hidupnya. Katanya dunia ini penjara. Katanya penuh aturan. Bagaimana itu orang tuh hidup seperti itu dilapangkan. Jadi kata ulama itu satu anugerah yang Allah Ta'ala berikan. Beruntung dia selamat dengan keadaan seperti itu. Namun walaupun sesenang-senangnya dia itu dibandingkan dengan senangnya di akhirat itu, tetap itu tuh masih penjara lagi dia. Akan tetap jauh lebih senang dia. Dia nggak ada apa-apanya, senangnya ketika kita hidup di dunia ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat selalu kehidupan kita ini akan berakhir. Jangan sampai gara-gara keinginan kita sesaat ini, Masya Allah, yang akan kita raih
kita korbankan untuk kesenangan kita yang selama-lamanya nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Jadi kita doa nih, doa penutup lah, Ustaz. Insyaallah. Jadi hadirin umat Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya tetap kita gantungkan semua harapan kita hanya kepada Allah taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena dialah yang menentukan segala keadaan kita. Tetap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dibimbing dan seluruh urusan-urusan kita yang mau kita raih ini mendapatkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusana tarfata 'ain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Kita kembalikan kepada host. Oke. Alhamdulillah, Dunsana, pemirsa Soro Minang TV, sekitar 40 menit, alhamdulillah, Al-Ustadz Abdullah Mubarak sudah memberikan ilmu kepada kita di dalam rangka bagaimana apapun pasti ada petunjuk dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Oke, pemirsa Soro Minang TV, tadi sudah ditutup oleh Al-Ustadz. Mudah-mudahan segala bentuk doa yang disampaikan Allah ijabah hendaknya untuk kita semua, dan segala ilmu yang diberikan pada malam ini juga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita tutup, kita sapa, pasti ada ini Pak Mulyadi Idris. Allah. Dunsana gitu, lain tiban Pak Lamnya kok. Pak Mul ya. Assalamualaikum Ustadz, alalamu gitu, ndak masuk baloma gitu aja. Baleme ya. Balome ya, balome. Yo celik-celik lah kami ke Mas Haji ya. Pak Mul di Mas Haji, baleme ya. Pak Mul sibuk seba, ayo Lena. Oke. Terima kasih banyak Pak Mul. Yul Elida, Uni ya, Uni menonton lahnya, ya nih. Terima kasih banyak telah menonton, dan kepada pemirsa sadonyo terima kasih banyak. Mudah-mudahan segala bentuk atensi terhadap Soro Minang TV dalam acara kajian Islam Sarak Mengatu kita pada malam hari ini. Semoga pemirsa Soro Minang TV sadonyo dapat ridho dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan itu sendiri. Oke, Pak Ustadz, terima kasih banyak pada malam hari ini sudah memberikan ilmu kepada kami dari pemirsa Dunsana Soro Minang TV. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan, dan bukan hanya bisa, wajib dilakukan kalau ingin kita selamat di dunia dan akhirat itu sendiri. Kamu gitu maksudnya? Iya. Oke, pemirsa Soro Minang TV, terima kasih banyak. Dan tadi acara sudah kita tutup dengan doa. Terakhir dari kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara urang awak.